Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang keren. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Ya. Sudah siap untuk mengikuti PJJ-nya? Alhamdulillah. Mari kita berdoa sebelum memulai PJJ hari ini. Kita akan membahas tema 7 subtema 2 muatan matematika, yaitu tentang simetri putar ya. Simetri putar, namanya saja simetri putar, maka menggunakan cara yaitu memutar. Dengan cara memutar, anak-anak silakan siapkan bangun datar ya. Siapkan bangun datarnya, kemudian nanti akan kita coba untuk melakukan simetri putar ya. Kita lakukan simetri putar. Syarat ketentuannya, kita putar bisa mengikuti arah jarum jam. Arah jarum jam berarti memutarnya begini. Nah, ya. Arah jarum jam ini umpamanya sumbunya, nah memutar jarum jam begini. Sedangkan arah berlainan jarum jam berarti ke kiri memutarnya ya, begitu. Nah, untuk simetri putar ada ketentuan syaratnya, yaitu hasil putarannya menutupi pola yang sama, sedangkan putarannya kurang dari satu putaran ya. Menutupi pola yang sama ketika diputar, menutupi pola sebelum diputar. Kemudian putarannya kurang dari satu putaran dan kita tentukan titik putarnya. Bu Guru ambil contoh, yaitu yang pertama ini bangun segitiga sama kaki ya. Bu Guru beri nama sudut A, B, dan C. Kemudian siapkan pula bangun yang sama segitiga sama kaki ya. Ini A, ini B, ini C. Kemudian kita pasangkan pada polanya. Kemudian kita buat sumbu simetrinya untuk menentukan menentukan dari titik pusatnya ya. Nah, tengah-tengahnya. Berarti kita tentukan, taruh di sini. Kemudian ini kita titik pusat lingkarannya ya. Gini. Kemudian kita putar ke arah jarum jam sampai bisa menempati polanya ya. Kita mulai, ini titik pusatnya, putarannya. Nah, ini belum menutupi ya. Ini belum menutupi. Ini belum bisa menutupi. Ini belum juga. Nah, sampai kembali satu putaran ternyata tidak pernah menutupi polanya ya. Nah, sampai sepertiga. Nah, tidak menutupi polanya. Dia akan kembali menutupi polanya jika sudah diputar satu putaran. Maka karena sebelum satu putaran tidak menutupi pola yang sama, maka segitiga sama kaki ini dikatakan tidak memiliki simetri putar. Karena sebelum satu putaran dia tidak menempati polanya itu ya. Kemudian Bu Guru ambil contoh yang kedua, yaitu ya, yang kedua adalah bangun persegi ya. Bangun persegi ya, A, B, C, D ya. Kita tutupkan ke polanya. Nah, ini Guru tutupkan ke polanya. Kemudian kita sudah menentukan titik pusatnya ya. Titik pusatnya dengan melipat ya, simetri lipat kemarin ada 4. Nah, kemudian kita taruh di sini di tengahnya. Nah, ya. Taruh di tengahnya. Nah, gini. Nah, kemudian kita putar searah jarum jam ya. Searah jarum jam ini. Nah, ya, menutup ya, sama satu. A nya sudah pindah di B ya. Kemudian
kita putar lagi. 2, A-nya pindah di C. Kita putar lagi. Nah, menutupi lagi, A-nya pindah di D. Kita putar lagi. Nah, sampai A-nya kembali ke A lagi, berarti 1 putaran ya. Ini 1, 2, itu setengah putaran, dan 3, ya, 3/4 putaran, 4-nya 1 putaran. Berarti persegi memiliki simetri putar tingkat 4 ya. 1/4 putaran, kemudian setengah putaran, 3/4 putaran, dan 1 putaran penuh ya. Kemudian Bu Guru contohkan untuk bangun yang ketiga, yaitu bangun persegi panjang EFGH ya. EFGH kita pasangkan. Nah, ini ya, EFGH. Kemudian kita taruh titik pusat lingkarannya ya. Kita coba searah jarum jam ya. Nah, 1/4. Nah, sudah menutupi belum? Belum bisa dihitung ya. Nah, menutupi ya. E-nya sudah pindah ke G. E-nya sudah pindah ke G ya. Seperti membuat diagonal. Berarti ini setengah putaran ya. Setengah putaran. Ini 1/4 putaran belum tadi ya. Ulang ya. Nah, 1/4 putaran begini. Nah, belum. Kemudian setengah putaran ya. Setengah putaran dari sini ke sini. Nah, ya, setengah putaran. Nah, sudah menempati. Kemudian 3/4 belum menempati lagi. Kembali ke putaran, ke tempat semula, 1 putaran penuh. Berarti persegi mempunyai 2 tingkat simetri putar, yaitu setengah putaran dan 1 putaran ya. 1 putaran itu jika diputar sesuai dengan arah jarum jam ya. Kemudian Bu Guru ambil contoh berikutnya, yaitu bangun apa ini ya, bangun jajar genjang ya. Bangun jajar genjang ya. Jajar genjang kemarin punya simetri lipat apa tidak? Tidak ya. Bangun jajar genjang ya. Kita tentukan simetri lipatnya ya, tingkat simetri ya, untuk membuat sumbu pusat putaran. Kita putar sesuai arah jarum jam. Belum menempati. Nah, menempati ya. 1, 2. Nah, ulang. Ini beri A. Nah, biar jelas ya. Ulang. 1/4 putaran, setengah putaran ya, 3/4 putaran, 1 putaran penuh. Berapa tingkat simetri putarnya? Ada 2 gitu ya. Kemudian kita coba untuk bangun apa ini, trapesium sama kaki, mempunyai 1 simetri lipat. Nah, ini tidak ya, karena tidak berhimpit, ini tidak berhimpit ya. 1 simetri lipat, kita pasangkan ini A di sini. Nah, ini B ya, ini C ya. Kemudian ini D ya. Kita putar, ini pusat putarannya ya. Kita putar 1/4 putaran, tidak menempati. Setengah putaran juga belum menempati. Kemudian 3/4 putaran tidak menempati,
dia akan kembali jika diputar satu putaran penuh. Karena menutup polanya satu putaran penuh, sebelumnya 1/4 tidak, setengah tidak, 3/4 tidak, ya, maka dikatakan bangun. Trapesium sama kaki tidak memiliki simetri putar, tidak memiliki, ya, tidak memiliki atau 0 simetri putarnya. Begitu untuk bisa dicoba dengan bangun-bangun yang lain, ya. Bisa diputar searah jarum jam berarti putaran ke kanan, bisa diputar berlawanan dengan arah jarum jam berarti diputarnya ke arah kiri, ya, ke arah kiri. Sedangkan jika putarannya tidak di tengah-tengah, ya, tidak di tengah-tengah, putarannya Bu Guru ambil contoh di titik D, ya. Nah, putarannya di titik D. Nah, berarti begini. Nah, gambarnya 1/4 ke bawah. Nah, berarti ke samping ini, ya. Itu pusat di titik D. Begitu untuk simetri putar. Anak-anak bisa mencoba, ya. Bisa mencoba dengan menggunting berbagai macam bangun, kemudian dijiplak, pasangkan ke pola, kemudian tentukan titik putarannya, ya, titik putarannya dengan membuat simetri lipatnya, ya, pusat putaran. Nah, gini, kemudian dipasangkan, ya, dipasangkan, kemudian kita tekan titik putarannya. Nah, kemudian kita putar ini, ya. Itu caranya. Silakan anak-anak mencobanya dengan berbagai macam bangun, ya. Diputar searah jarum jam, begini diputar berlawanan arah jarum jam, ya. Syarat simetri putar adalah jika putarannya kurang dari satu putaran, bangun tersebut sudah menutupi polanya. Jika ia menutup polanya setelah diputar satu putaran penuh, artinya bangun tersebut tidak memiliki tingkat simetri putar. Itu, ya, ketentuannya begitu. Silakan anak-anakmu pelajari. Selamat mencoba, ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jagalah kesehatan, ya. Semoga anak-anak selalu dalam perlindungan Tuhan, mendapat kemudahan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.